semuanya, selamat datang di dalam acara webinar penyuluhan sampah plastik yang bertema Save Our Earth, Less Using Plastic. Yeay, nah ini akan menjadi yel-yel untuk kita juga di dalam mengikuti acara webinar ini ya adik-adik. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kakak-kakaknya ini mau kenalan dulu dong sama adik-adik. Ya, kakak-kakaknya ini adalah mahasiswa Universitas Pelita Harapan, angkatan 2018, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kakak-kakak penyelenggaranya ini ada 4 orang yang berasal dari Barat dan Timur loh. Yang pertama, Kak Selvia atau Kak Cen-Cen saya sendiri yang berasal dari Palembang, dan ada 2 yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Kak Jandes dan Kak Eci. Halo Kak Eci, halo Kak Jandes. Halo. Halo. Ya, itu Kak Eci dan itu Kak Jandes. Dan ada Saya satu dengan orang lagi yang Jandes. berasal dari Timur, yaitu Kak Graciela dari Ambon. Halo Kak Grace. Halo. Halo Kak Grace. Ya, halo. Ya, jadi itu perkenalan singkat kita. Nanti kalau misalnya mau lebih kenal lebih dalam, lebih dekat, ya nanti bisa di chatting ya di grup kita. Oke ya. Sebelum kita memulai kegiatan webinar kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya. Dan saya akan memimpin secara Kristiani. Bagi teman-teman yang non-Kristiani, boleh mengikuti. Ayo mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami, khususnya pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam acara webinar ini. Kiranya apapun penjelasan, pengetahuan yang akan kami dapatkan di dalam acara webinar ini dapat kami implementasikan di dalam hidup kami dengan baik, dapat kami lakukan, kami dapat menjadi agent-agent of change bagi dunia ini untuk dapat menjadikan bumi ini lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Iya, kita sudah memulai di dalam doa dan kita akan memulai webinar ini ya. Oke, webinar ini dimulai dengan satu pertanyaan. Bagaimana dengan kondisi bumi kita saat ini terhadap penggunaan plastik? Wah, kita udah nggak heran lagi ya dengan plastik yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana sekarang kondisi bumi ini? Ya, mari kita sama-sama merenungkan, berpikir di dalam pertanyaan ini. Dan kita akan menjawabnya mungkin masing-masing di dalam diri kita setelah acara webinar ini atau di akhir nanti ya. Oke. Nah, plastik itu ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, di dalam penggunaan plastik kita bisa lebih mudah untuk membawa sesuatu hal, untuk bisa menggunakan barang, dan itu juga jauh lebih ringan kalau misalnya kita mau bawa apa-apa gitu kan ya, daripada misalnya kalau kita membawa bahan-bahan yang terbuat dari kaca atau misalnya takut pecah atau misalnya bahan lainnya. Nah, dari sejarah singkatnya sendiri, plastik ini ada menjadi sebuah plastik itu diawali oleh Alexander Parkes yang bahan jenis dasar plastiknya itu pertama parkesin. Nah, tetapi jenis bahan parkesin ini dikembangkan lagi oleh John Wesley Hyatt yang dimana dia mengembangkan polimer yang jenis bahan plastik polimer sintesis. Terus mengalami perkembangan untuk lebih menghasilkan sebuah bahan yang lebih baik lagi dari plastik ini, yang hasilnya dikembangkanlah oleh Leo Henrik Bakelon, yang dimana dia mengembangkan jenis plastik pertama kali itu yang berbahan jenis bakelit, dan akhirnya berbahan jenis polimer, polietilenglycol yang saat ini kita gunakan plastik sintesis. Nah, barang-barang yang kita gunakan itu dihasilkan oleh perkembangan plastik dari sejarahnya. Nah, plastik ini memberikan dampak positif, memberikan pengaruh yang baik untuk mempermudah kita. Tetapi ternyata ada sisi dampak negatifnya ketika kita menggunakan segala sesuatunya secara berlebihan. Iya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik digunakan, khususnya jika kita tidak menggunakan secara bertanggung jawab. Misalnya kita membuang sampah sembarangan atau menanam plastik. Wah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya plastik itu membutuhkan waktu 100 sampai 500 tahun untuk dapat terurai. Nah, kalau misalnya adik-adik menggali tanah, ada plastik yang berbahan dasar yang lama, kemasan-kemasan plastik lama seperti Indomie, Clear atau yang sebagainya. Nah, itu bisa dilihat kalau mereka itu tidak terurai, cuma pudar aja warnanya. Nah, bahkan di Indonesia pun sampah Indonesia tidak dapat disortir dengan baik, sehingga
di TPA-TPA kita itu penuh, dan akhirnya juga ada bocor ke laut, bahkan ada yang manusia yang tidak bertanggung jawab untuk membuang sampah di laut. Sehingga apa? Menimbulkan masalah besar loh bagi bumi kita dan makhluk hidup. Bukan hanya makhluk hidup kayak hewan-hewan di laut, biota laut, mati karena memakan plastik, bahkan kita sendiri pun mempengaruhi menjadi dampaknya. Karena apa? Misalnya membuang sampah sembarangan jadi banjir dan lain sebagainya. Dan bahkan itu juga mempengaruhi mata pencarian orang lain seperti nelayan waktu menjala ikan di laut karena banyak mendapatkan sampah. Jadi respon kita gimana? Tidak peduli lah Kak, udah biarin aja. Itu kan orang juga, kita mah enggak. Oh, itu adalah manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia yang egois. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena Allah memberikan kita, Tuhan memberikan kita akal budi untuk dapat berpikir, untuk dapat diberikan tanggung jawab menjaga, merawat bumi ini dalam menjalankan mandat budaya kita. Nah, jadi diharapkan dari webinar ini kita sama-sama mengetahui banyak informasi, fenomena-fenomena, bahkan penggunaan plastik itu sendiri seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa. Nah, sehingga kita memiliki kesadaran untuk mengurangi sampah plastik ini. Ternyata sampah plastik ini berbahaya. Dan bahkan kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak, dengan baik, dengan sesuai aturan, itu akan membahayakan diri kita karena ada racun di zat-zat kimia yang akan mengandung di dalam tubuh kita. Sehingga kita juga setelah kita mengetahui banyak hal di dalam webinar ini atau dari informasi lainnya, kita menjadi agent of change, menjadi sebuah agen untuk dapat mengelola sampah kita dengan baik, setidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Nah, untuk penjelasan selanjutnya di dalam webinar ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak selanjutnya. Kepada Kak Eci dipersilakan. Oke, thank you Kak Sensen. Suara saya kedengaran Kak? Kedengaran? Oke, nah adik-adik sekarang kita ingin melihat nih bagaimana kondisi sampah plastik di dunia gitu ya. Oke Kak, next. Nah, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Cina. Itu adalah penghasil sampah plastik di laut ya. Jadi adik-adik kita harus melihat nih dari data ini menyebutkan bahwa Indonesia merupakan peringkat kedua dari dunia penghasil sampah plastik setelah Cina. Baru Indonesia, ada Filipina, ada Vietnam, ada Sri Lanka. Namun kita melihat bahwa jumlahnya itu sangat banyak gitu ya. Dan Indonesia itu menempati peringkat yang kedua gitu. Oke Kak, selanjutnya. Nah, ada yang tahu kasus ini nggak? Kasus Pulau Seribu. Ada yang tahu? Nah, jadi adik-adik, di Pulau Seribu itu ditemukan paus sperma, jenis paus sperma itu pausnya dengan panjang 9,5 meter gitu ya pausnya. Namanya juga paus pasti ini ya, panjang gede gitu. Nah, tapi adik-adik, paus ini ditemukan telah mati gitu ya. Dan ketika dicari akibat dari paus ini kenapa mati, nah ternyata ditemukan itu 5,9 kg sampah plastik di perut paus. Coba adik-adik bayangkan, habitat-habitat ataupun organisme yang di laut itu bukannya lagi sebagaimana mestinya gitu ya, tapi udah dihuni oleh sampah-sampah gitu. Bahkan sampai organisme hewan-hewan di laut itu makanannya udah sampah gitu. Nah, kita lihat juga dari paus sperma ini, ditemukan itu ada plastik keras, ada 19 buah, ada serpihan kayu, ada gelas-gelas plastik, ada tali rafia, ada karung nilon, ada botol, bahkan sendal jepit pun ada gitu. Ini sangat luar biasa gitu ya. Bahkan paus pun bisa ini dengan plastik karena di dalam perutnya itu sudah terdapat plastik gitu. Oke Kak, selanjutnya. Nah, Indonesia menghasilkan sampah secara keseluruhan itu 175.000 ton per hari. Wow, luar biasa ya. Coba dibayangkan itu duit gitu ya. Itu banyak banget gitu. Tapi ini sampah plastik. Nah, diperkirakan 68 juta ton itu diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14% akan bertambah setiap tahunnya gitu. Dan ini dibarengi dengan fakta yang kita lihat bahwa di Indonesia sudah banyak terdapat bank-bank sampah gitu ya. Dari bank sampah yang ada, setiap tahun itu meningkat jumlah bank sampah yang ada di Indonesia. Kita lihat dari tahun 2014 ada 1172, sampai 2018 itu ada 7.488 gitu. Dengan perkiraan 2014 sampai 2018 6.000 lewat gitu tambahnya ya. Itu tidak mungkin ada bertambah bank sampah kalau sampahnya nggak ada. Secara otomatis
bertambahnya bank sampah berarti bertambah pula sampah gitu ya. Jadi itu berbarengan gitu. Bahkan di desa-desa nih kita melihat bisa 2 sampai 3 bank sampah gitu ya. Oke, Kakak mau Cynthia deh, Cynthia karena di layar Kakak. Bank sampah itu apa sih, Dek? Bank sampah adalah kumpulan-kumpulan sampah, Kak. Iya, makasih Cynthia, good ya. Jadi bank sampah itu benar kata Cynthia ya, kumpulan-kumpulan sampah nih. Sampah yang seperti apa Kak? Pastinya sampah kering ya, karena dari sampah-sampah dari bank sampah itu akan diolah menjadi bahan yang lebih berguna dan bisa juga diolah menjadi bahan yang lebih berkualitas atau memiliki harga loh. Jadi bisa memberikan kita nilai ekonomis gitu ya. Itulah bank sampah. Oke Kak, selanjutnya. Nah, KLH itu mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu sudah mencapai 10,90 juta lembar sampah kantong plastik gitu. Dan itu setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik atau 60 kali luas lapangan sepak bola. Wow, ini kalau misalnya diet kayaknya sekali putaran langsung kurus gitu ya, 60 kali lapangan sepak bola, luar biasa gitu. Nah, sampah-sampah ini dikemanakan nih? Nah, pengelolaan sampah di Indonesia dari 100% hanya 7% yang dikompos dan didaur ulang nih. Dari 100% cuma 7%. Nah, selainnya itu kemana? Nah, bisa kita lihat ada 69% itu ditimbun di TPA ya kan? Nah, itu bisa kayak udah keluaran nih, misalnya kayak plastik Indomie gitu ya, udah keluaran terbaru hari ini. Tapi kita bisa melihat edisi yang pertama gitu, karena sungguh-sungguh amat sulit untuk terurai. Nah, selain ditimbun di TPA, ada juga yang dikubur, ada yang tidak kelola juga ada, bahkan dibakar gitu. Nanti kita juga melihat bahwa sebenarnya apabila sampah ini dibakar, tidak dikelola, itu akan menimbulkan dampak bagi diri kita sendiri gitu, dan khususnya itu juga dampak bagi lingkungan kita gitu ya. Oke, selanjutnya Kak. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis plastik. Yang pertama, ya, jenis plastik yang pertama itu ialah PETE atau polyethylene terephthalate. Jadi plastik ini ditemukan pada kemasan botol plastik yang jernih, transparan, dan tembus pandang. Contohnya itu dapat kita lihat di gambar di bawah slide. Itu ada botol aqua, botol minyak goreng, botol soda, maupun botol jus. Dan PET ini hanya dianjurkan untuk 1 kali pemakaian dan tidak boleh diisi ulang. Apalagi kalau digunakan untuk mengisi air panas. Kira-kira kenapa sih Kak nggak boleh diisi ulang, apalagi kalau diisi air panas? Kita akan lihat nih. Next slide Kak. Ya, karena lapisan ini plastik ini dapat mengakibatkan lapisan polimer yang ada pada botol akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang memicu pertumbuhan sel kanker jika digunakan dalam jangka panjang. Gitu. Selanjutnya ialah HDPE atau High Density Polyethylene. High Density Polyethylene ini dapat ditemukan pada kemasan plastik dengan logo segitiga 2. Ciri-cirinya itu sifat bahannya itu lebih kuat, kemudian tahan terhadap suhu yang tinggi apabila dibandingkan dengan jenis sebelumnya. HDPE ini aman digunakan karena mempunyai kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemampuan plastik HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Contohnya tuh ada botol obat, ada botol deterjen, ada botol shampoo, atau botol susu. Tapi, ini ada tapinya nih. Next. Tapi ingat, dianjurkan untuk tidak digunakan terus-menerus, walaupun cukup aman, tapi bahan plastik ini bisa melepaskan senyawa antimoni trioksida secara terus-menerus. Jadi senyawa antimoni trioksida ini merupakan senyawa kimia yang dapat mengakibatkan bahaya bagi tubuh kita. Kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu PVC atau polyvinyl chloride. Contohnya itu kita dapat temukan dalam cling wrap. Pasti cling wrap ini kita temui di berbagai macam makanan ya, kayak pembungkus jasuke. Siapa sih yang suka jasuke? Tahu nggak jasuke? Itu biasanya kan penutupnya itu dipakai cling wrap ini. Begini. Selanjutnya Kak. Ya, PVC ini memiliki ciri-ciri. Dia itu memiliki ketahanan terhadap bahan senyawa kimia, minyak dan lain-lain. Dia mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan kalau menggunakan pembungkus ini, di mana kandungan ini dapat seolah-olah bocor apabila terkena makanan yang panas.
Dan plastik ini tidak baik untuk digunakan karena berpotensi bahaya untuk ginjal dikarenakan kandungan DEHA tadi. Gitu. Nah, yang keempat itu ialah LDPE atau Low Density Polyethylene. Ini biasa ditemukan pada kemasan plastik dengan logo segitiga 4. Biasa ditemukan pada kantong kresek atau kantong pembungkus nasi. Kalau di Ambon tuh dipakai untuk pembungkus nasi kuning. Nah, habis itu pembungkus kaset. LDPE ini tuh memiliki resistensi yang baik, misalnya seperti oksigen. Dan LDPE ini sulit dihancurkan, tapi bisa didaur ulang. Misalnya, plastik itu kita dapat didaur ulang menjadi bros, kayak gitu. Nah, yang kelima itu ialah PP atau polipropilen. Ini ditemukan dengan lambang segitiga 5. Contohnya itu dapat kita temukan di dalam gelas plastik yang memiliki tekstur keras, misalnya dalam gelas plastik ini, boba, yang memiliki tekstur keras. Kemudian contohnya itu ada sedotan, ada botol saus, ada alat permainan anak-anak. Dan pipi mempunyai kemampuan lebih kuat dan ringan. Kemudian ini merupakan pilihan plastik yang baik dibandingkan 4 sebelumnya, terutama untuk bahan makanan dan bahan minuman. Gitu. Selanjutnya ialah PS atau polistirin. Polistirin ini dianjurkan untuk hanya sekali pakai, kemudian dia itu sulit didaur ulang, dan berbahaya bagi kesehatan otak, khususnya serta berbahaya bagi sistem reproduksi, karena dapat mengeluarkan senyawa kimia stiren ke dalam makanan jika bersentuhan langsung. Misalnya nih yang sering kita temukan, kakak sebutin contohnya nih kayak styrofoam. Styrofoam ini biasa kalau kita beli bubur ayam, biasa dibungkus. Kalian pernah ini nggak ngalamin kalau makanan panas dimasukin ke dalam styrofoam pasti rasanya akan berbeda. Itu karena kandungan senyawa kimia stiren itu tidak terlepas ke dalam makanan tersebut. Diakibatkan makanan disajikan dengan suhu yang panas. Contoh lainnya itu ada sendok plastik, kemudian ada cup kopi, kemudian ada rak telur, sama kardus. Gitu. Selanjutnya kita masuk yang ke jenis yang terakhir yaitu others. Others ini memiliki 4 jenis. Yang pertama itu SAN atau styrene acrylonitrile dan ABS atau acrylonitrile butadiene styrene. Ini merupakan plastik yang sangat baik digunakan sebagai bahan makanan dan minuman. Kenapa? Karena dia itu memiliki ketahanan yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu. Kemudian tingkat kekerasannya itu telah ditingkatkan. Contohnya itu, contoh ABS dapat kita temukan dalam permainan Lego. Kemudian kalau contoh SAN dapat kita temukan dalam sikat gigi. Jika kita lihat kalau tekstur dari sikat gigi itu kan keras. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu PC atau polikarbonat. Polikarbonat ini tidak dianjurkan sebagai wadah makanan atau minuman. Misalnya tuh kayak mencuci botol bayi lalu disterilkan dengan air panas. Ini merupakan suatu hal yang bahaya nih. Kira-kira kenapa sih? Ini berbahaya karena suhu panas dapat mengeluarkan kandungan bisphenol A ke dalam makanan atau minuman sehingga berpotensi merusak sistem hormon serta mengubah fungsi imunitas. Jadi ini kakak mau ingatkan lagi untuk kebiasaan-kebiasaan orang tua kita jika setelah menyuci botol susu bayi adik kita lalu dikocok pakai air panas itu tidak boleh ya teman-teman semua. Gitu. Dan jenis yang keempat itu ya nilon. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak sampah plastik. Ya, dampak sampah plastik yang kakak ambil di sini ada kematian hewan pengurai dalam tanah, pencemaran tanah, banjir, dan kematian hewan laut. Di sini kematian hewan pengurai dalam tanah kenapa? Karena kan seperti yang kita telah tahu bahwa sampah plastik itu kan mengandung bahan kimia, mengandung zat-zat kimia yang dapat khususnya bagi tubuh kita ya udah merusak hormon kita, apalagi untuk hewan-hewan pengurai ini. Akibat dari bahan kimia itu dapat mematikan hewan-hewan pengurai ini. Kemudian mengakibatkan pencemaran tanah. Jika plastik yang tertimbun terus-menerus itu dapat menghalangi masuknya aliran oksigen ke dalam tanah, sehingga tanah menjadi kurang subur. Dan yang ketiga ya banjir. Ini sering terjadi di tempat kakak, khususnya di rumah oma kakak. Kalau di Ambon pasti pada tahu kan kalau di skip. Ya, jadi banjir ini disebabkan karena adanya sampah-sampah yang tertimbun secara terus-menerus sehingga menghalangi jalur aliran air sehingga menyebabkan banjir. Dan yang keempat ialah kematian hewan laut. Seperti yang kita lihat di gambar-gambar di bawah itu, ada paus sperma yang tadi sudah disinggung sama Kak Ici, di mana di dalam perutnya itu terdapat sampah-sampah yang begitu banyak. Kemudian ada juga nih kura-kura yang tubuhnya itu terjerat oleh jaring. Dan yang ini nih, yang gambar yang ketiga pasti kita nggak asing kan lihatnya, di mana kura-kura itu dia tidak bertumbuh dengan normal karena pada saat kecil itu plastik itu
masuk ke dalam tubuhnya sehingga tubuhnya tidak dapat berkembang dengan normal. Begitu. Itu dari kakak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Chen. Iya, jadi apa ya yang harus saya lakukan ya melihat fenomena-fenomena yang terjadi sampah plastik yang begitu banyak di Indonesia, terus banyak hewan-hewan yang mati, banyak terjadinya dampak-dampak yang lain. Jadi apa yang harus saya gunakan? Wah, useless plastik. Nah, ayolah kita yel-yel dulu lah ya, yang tadi masih ingat kan? Save the earth, less using plastik. Oke ya, kita coba ya sama-sama ya. Adik-adik semua oke ya. Kakak akan mimpin ya. 1, 2, 3. Save the earth, less using plastik. Oke ya. Nah, kita akan melanjutkan. Useless plastik, berarti menggunakan sedikit plastik. Dengan cara apa ya, Kak? Oke, Kakak kasih tawaran dengan 4R. Ayo, 4R ini udah nggak asing lagi. Ada 3R, ada 5R. 4R itu apa sih? Coba deh Kakak mau minta tolong dibacain dong oleh Adik Juan, bisa tolong bantu Kakak nggak? Oke, saya akan bacakan untuk reduce. Reduce ini adalah mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku. Oke, terima kasih ya Dek Juan yang sudah membantu kita membacakannya ya. Iya, jadi reduce itu untuk mengurangi pemakaian, kita bisa menggunakan tote bag, terus kita bisa membawa botol minum atau bawa makanan sendiri ketika kita mau beli makanan, dan itu juga jauh lebih steril ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah recycle, mengolah kembali agar barang yang dapat digunakan. Misalnya kita membuat kerajinan tangan dengan bahan-bahan yang memang plastik yang sudah kita gunakan, dan itu akan bernilai ekonomis, mendapatkan uang untuk dijual kembali. Ya, khususnya untuk orang-orang yang memiliki talenta untuk dapat memiliki kreativitas membuat barang seperti ini. Yang selanjutnya adalah reuse. Reuse itu apa sih, Kak? Oh, menggunakan barang kembali, material yang plastik yang kembali, misalnya nih refill botol sabun, atau misalnya refill botol sampo, atau misalnya plastik yang kita dapatkan dari pasar atau belanja, kita bisa gunain kembali loh, jadi jangan langsung dibuang. Dan selanjutnya adalah replace. Wah, sekarang itu udah banyak orang menggunakan sedotan besi. Nah, sedotan besi itu ya cukup sangat membantu kita mengurangi sampah plastik ya. Karena apa? Karena kalau misalnya sedotan plastik itu dibuang satu kali saja. Bahkan nah sekarang juga sudah diadakan mainan-mainan itu dalam bentuk berbahan dasar bahan alami seperti stako yang terbuat dari kayu, dan botol minum juga ada yang terbuat dari kaca ya. Nah, jadi seperti itu jika kita ingin mengurangi sampah-sampah plastik. Nah, ini dimulai dari siapa sih, Kak? Oh, tentunya dari diri kita dulu dong. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk melakukannya kalau misalnya tidak dimulai dari diri kita sendiri. Setidaknya kita bisa memberikan dampak, memberikan teladan yang baik, atau mengajak keluarga kita. Oke, itu saja yang dapat Kakak sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Jandes. Pada Kak Jandes, dipersilakan. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Waduh, kita sudah dengar banyak ya dari kakak-kakak kita, mulai dari keadaan dunia, keadaan Indonesia, jenis-jenis sampah, terus kita belajar lagi dampaknya. Setelah mengetahui dampaknya, kita belajar bagaimana cara menguranginya. Nah, di sini kakak coba jelasin mengapa kita harus melakukan itu, mengapa kita harus mengurangi penggunaan plastik ini. Nah, kalau kakak tanya mengapa, berarti artinya kita ini yang menjadi landasan kita dalam bertindak. Nah, coba kita lihat bersama ya adik-adik teman-teman. Nah, mengapa kita harus mengurangi penggunaan sampah? Yang pertama, manusia memiliki akal budi. Akal budi adalah seperti kita bilang anugerah dari Allah seperti itu. Ini manusia adalah ciptaan yang spesial diciptakan. Kita memiliki akal budi. Beda dari makhluk hidup lainnya. Nah, oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab nih buat akal budi yang kita punya. Artinya kita jangan tunggu binatang atau tumbuhan yang akan menjaga alam semesta. Mereka tidak punya akal budi. Kita manusia yang punya akal budi untuk melestarikan alam semesta ini. Nah, kita lihat poin yang kedua, manusia memenuhi kebutuhannya dari alam. Betul, benar ya, benar banget. Baju, pakaian, segala sesuatunya kita ambil itu dari alam semuanya gitu. Nah, bagaimana kita sudah ambil dari alam? Karena kita punya akal budi, kita punya tanggung jawab, harusnya kita juga melestarikan alam semesta ini. Nah, kita lanjut ke poin ketiga, manusia memiliki tanggung jawab untuk menguasai dan memelihara alam semesta. Nah, ini kaitannya dengan poin 1 dan 2 tadi. Nah, ini kita sebut sebagai mandat budaya. Ini kakak sengaja highlight nih, kakak tulis gede, mandat budaya. Inti dari yang kakak jelas tadi adalah
mandat budaya, di mana manusia ini tidak hanya menguasai alam semesta, kita ambil kebutuhan kita dari alam, tetapi kita juga memelihara alam ini gitu. Itu yang didengungkan dengan mandat budaya. Itu menjadi landasan kita. Mari kita ingat sama-sama. Nah, kemudian apa ya yang bisa kita simpulkan dari webinar kita kali ini? Yang pertama, jika kita mengerjakan mandat budaya, alam juga akan memberikan yang terbaik bagi manusia. Nah, yang barusan kakak jelasin adalah menguasai dan memelihara alam, itu mandat budaya. Jika kita melakukannya, berarti alam juga akan memberikan yang terbaik nih bagi kita untuk kebutuhan kita gitu. Oleh sebab itu kita masuk ke kesimpulan yang kedua, komitmen pribadi untuk memulai dari diri sendiri. Nah, kakak-kakak tadi udah sebutin useless plastic. Artinya kita harus komitmen untuk mengaplikasikan hal tersebut. Nah, kakak berharapannya nih, kita harapan kakak sekalian ini pada adik-adik ada pada poin ketiga. Harapannya adik-adik sekalian yang ada di sini yang ikut webinar ini menjadi agent of change di lingkungan sekitar kita masing-masing. Artinya apa sih kak? Artinya kita menjadi agen-agen perubahan. Setelah kita mendapat materi hari ini, kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah tahu jenis-jenis plastik, bagaimana cara menggunakan plastik itu baik atau tidak, bagaimana tidak mengaplikasikannya sudah dijelaskan amat baik pada webinar kita kali ini. Jadi kiranya webinar ini tidak hanya sampai kepada pemahaman kita saja, tetapi bisa kita aplikasikan dan menjadi agent of change di lingkungan kita masing-masing. Baik itu di Kalimantan, di Sumatera, Palembang, Medan, atau di Ambon. Ada dari Ambon nih, yang kakak tidak bisa sebutin satu-satu nih, dari mana kita. Kita memang dari seluruh Indonesia. Jika kita satu persatu sudah mengaplikasikannya, ini akan berdampak besar bagi dampak penggunaan plastik di negara kita Indonesia ini. Apalagi pada umumnya di dunia nantinya, seperti itu. Demikian yang dapat kakak sampaikan, kakak kembalikan kepada moderator, Kak Sylvia Mariana. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menyampaikan materi yang sangat baik pada hari ini. Dan berikut ini daftar pustaka atau materi yang sudah kami paparkan kepada adik-adik semua itu dari sumber-sumber yang tertera di sini. Nah, bagi adik-adik, jika ingin bertanya atau misalnya masih ada yang kurang jelas, bisa boleh nih satu penanya atau dua gitu. Pada adik-adik dipersilakan, ada atau tidak? Wah, sepertinya udah jelas semua ya. Oke, kayaknya sudah tidak ada yang ingin bertanya ya. Nah, kita sudah di penghujung acara kita. Ya, bumi sudah darurat sampah plastik. Nah, diharapkannya kita dapat menjadi agent-agent of change, kita dapat membawa perubahan untuk bumi ini supaya lebih baik lagi dari sampah-sampah plastik. Nah, karena tadi kita mulainya dengan doa, maka kita akan akhiri dengan doa juga dan kita akan dokumentasi juga ya. Nah, untuk doa penutup akan dibawakan oleh Kak Jandes. Kepada Kak Jandes, dipersilakan. Oke, baik Kak Janjan. Mari teman-teman, adik-adik, kita satukan hati kita. Kakak akan pimpin secara Kristiani, bagi umat ajaran yang lain bisa mengikuti ya. Nah, kita satukan hati kita berdoa. Syukur terima kasih Bapak apabila pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan webinar kami bisa mendapat materi pemahaman pada pagi hari ini Bapak. Bapak sungguh baik anugerah-Mu di mana Engkau memberikan kami akal budi untuk berpikir, membedakan mana yang baik dan benar dalam bertindak dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, biarlah webinar kali ini tidak hanya sampai kepada pemahaman kami saja, tapi Bapak, tolong kami untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami bisa menjadi agen-agen perubahan di dalam kehidupan sekitar kami masing-masing Bapak. Biarlah Bapak, langkah kecil ini bisa membawa perubahan yang besar dalam alam semesta yang Engkau anugerahkan kepada manusia ini untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah Bapa doa anakmu ini yang tidak sempurna, kiranya Kau sempurnakan dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Save on earth. Less Using using plastic. plastic. Sore. Yeay!
Buah manggis depan kaca, salah manis buat yang baca. Iya. Asik. Iya.